telah dilakukan pengobatan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang, Banten, 9 ekor sapi yang terjangkit lumpy skin disease atau LSD di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu pagi sudah mulai membaik. Peternak pun akan melakukan perawatan secara rutin agar sapi milik mereka tetap sehat. Pemilik ternak mengatakan selain diberikan obat dan vitamin dari Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan, secara rutin dirinya juga memberikan obat-obatan alami terhadap ternaknya. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten mengonfirmasi 11 ekor sapi di wilayah mereka terindikasi terjangkit LSD pada 9 Februari lalu. 11 sapi itu berada di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Tiga Raksa dan Kecamatan Solear. Dari hasil investigasi, sapi-sapi yang terindikasi terserang penyakit LSD ini berasal dari wilayah Boyolali, Jawa Tengah. Sudah mulai pulih lagi sekarang, sudah kebersihannya kita dijaga semua dah. Kita dari alami juga dari kampung. Bisa kita jadi obat kampung lah kita gitu supaya bantu dikit kita. Kita kebersihannya kita sore pagi kita langsung cuci lantai bersih semua, bersih dah kita. Pengasapan sore tiap malam kita ada pengasapan. Setelah kasus penyakit mulut dan kuku PMK tertangani, kini para peternak sapi di sejumlah daerah dihadapkan pada munculnya penyakit lumpy skin disease LSD atau kulit berbenjol yang menyerang pada ternak sapi mereka. Di mana saja sebaran dan bagaimana tingkat mortalitas serta penanganan dari Kementerian Pertanian RI agar wabah ini tidak semakin meluas. Melalui sambungan daring kita terhubung dengan Pak Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI, ada Pak Nasrullah. Terima kasih Pak Nasrullah. Assalamualaikum, selamat siang, salam sehat Pak Nasrul. Selamat siang Mas Heranov, salam sehat selalu. Ya, baru saja kita dihadapi dengan PMK untuk ternak sapi Pak Nasrul. Muncul lagi wabah baru, bagaimana Anda bisa menggambarkan ke publik, khususnya para peternak sapi, muncul penyakit ini seperti apa, LSD ini Pak? Baik, terima kasih. Jadi LSD sebenarnya adalah memang merupakan penyakit lintas batas. Dan artinya ini bisa saja berpindah dari satu wilayah ke wilayah yang lain, dari satu negara ke negara lain. Nah, dengan kondisi ini, LSD ini karena dengan penyebarannya dilakukan oleh serangga yang kurang lebih jangkauannya sekitar 13 km, bisa terbang serangga tersebut, sehingga memang diperlukan sebuah langkah-langkah yang konkret. Nah, penyakit ini, LSD ini adalah virus sama dengan PMK, sehingga memang harus diatasi dengan melalui vaksinasi. Jadi sulit diredikasi tanpa vaksinasi. Dan virus ini stabil dan bertahan dengan baik di lingkungan. Dan dari pengalaman-pengalaman negara-negara yang telah terjangkit, itu sekitar 30-70% yang terkena kasus. Namun tingkat kematiannya 1-5%. Nah, itu kira-kira gambaran dari apa itu penyakit LSD, Mas Heranov. Ya, masyarakat awam lebih paham menyebutnya bukan LSD ya Pak, penyakit infeksi kulit terhadap peternak sapi. Kalau Anda bisa beri gambaran, kalaulah PMK ini melalui mulut dan kuku penyebarannya. Tapi kalau untuk LSD atau penyakit infeksi kulit ini masuknya ke organ bagian mana Pak? Sehingga ini harus diantisipasi dari serangga. Baik. Yang hinggap di ternak yang terinfeksi, lalu serangga ini mengisap darah, lalu berpindah ke ternak yang lain. Kalau pas di ternak itu ada luka sedikit dihinggapi oleh serangga tersebut, maka virus itu menyebar di situ. Penyebabnya itu sanitasi atau lingkungan yang kotor, jorok, atau bagaimana ya Pak? Sehingga serangga gampang sekali masuk dan membuat penyakit bagi sapi. Ya, tentunya ini kaitan dengan sanitasi dan kebiasaan atau pola dari masyarakat atau peternak kita dalam pola pemeliharaan. Sehingga makanya kita terus menghimbau dan telah melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat agar melakukan langkah-langkah, salah satu adalah sanitasi, kemudian melakukan desinfektan pada kandang-kandang agar
serangga-serangga itu tidak hinggap. Nah, jadi ini sedikit berbeda memang penyebarannya dengan PMK. PMK itu mungkin kayak COVID lah gitu. Jadi orang yang masuk ke kandang itu bisa pakaiannya dibawa ke kandang yang lain bisa pindah. Kalau ini dibawa oleh vektor, yaitu serangga. Baik, gejala apa yang biasanya muncul ketika serangga ini hinggap di kulit sapi? Apakah mengalami demam, kemudian hal-hal serius termasuk organ-organ tertentu yang juga menjadi perhatian bagi peternak sapi? Ya, yang pertama adalah tentunya demam. Ya, ada demam tinggi, miriplah dengan PMK juga demam tinggi. Nah, kemudian terlihat tanda-tanda seperti penurunan berat badan, kemudian ada kerusakan di kulit, ya kayak benjol-benjolan seperti itu salah satu. Tapi itu pun belum bisa kita pastikan kalau itu adalah LSD. Sehingga tim kami saat ini terus di lapangan, begitu ada pelaporan langsung kami melakukan uji untuk memastikan bahwa ini LSD atau bukan. Kalau untuk pemetaan seperti apa Pak Nasrul? Provinsi mana yang menjadi perhatian sehingga kalau ada informasi terbaru disebutkan Tangerang ini juga menjadi perhatian karena ada wabah yang masuk dari wilayah Boyolali, Jawa Tengah. Seperti apa agar barrier atau antisipasi ke depan daerah-daerah lain tidak juga terkena dampak dari LSD ini? Ya, yang pertama memang daerah yang asal penyakit itu, sumber penyakit itu harus segera melaporkan bahwa ada kasus penyakit di situ atau ada gejala-gejala yang mengarah ke situ untuk langsung kami memastikan dalam 1 kali 24 jam bahwa itu penyakit LSD atau bukan. Nah, bila di daerah itu sudah dinyatakan sebagai memang ada penyakit di situ, maka tentunya pihak otoritas veteriner bersama seluruh jajaran khususnya di tingkat kabupaten sudah harus melakukan pembatasan lalu lintas, kemudian melakukan sanitasi. Nah, dengan informasi yang kami terima dan dilaporkan melalui sistem pelaporan kesehatan hewan nasional atau ISIKNAS, maka seluruh daerah otoritas veterinernya itu bisa mengakses data itu sehingga melihat bahwa wilayah ini ada kasus seperti itu. Sehingga apabila sumber ternak misalnya ada pengiriman antar kabupaten, antar provinsi, lalu itu berasal dari situ, tentunya otoritas daerah tujuan itu akan menolak ternak yang akan masuk ke wilayah tersebut. Baik, kalaulah Anda katakan sudah melakukan upaya dari Kementerian Pertanian untuk vaksinasi tentunya menyediakan dosis atau imunisasi bagi peternak sapi yang ada di beberapa daerah. Hal-hal apa lagi yang Anda lakukan di Kementerian Pertanian, Pak Nasrul, selain upaya vaksinasi? Yang pertama, kami telah membentuk gugus tugas dan posko LSD. Jadi kita satukan PMK dengan LSD, jadi sudah ada saat ini. Kemudian kita melakukan dan koordinasi intens dengan seluruh jajaran di daerah untuk melakukan pembatasan lalu lintas, melakukan pengecekan di checkpoint yang ada antar kabupaten minimal. Kemudian pasar hewan tentunya menjadi rentan juga sehingga kita benar-benar harus selektif dan petugas-petugas medik kita beserta dengan dinas yang terkait itu telah melakukan pengetatan terhadap pasar-pasar hewan, mungkin ada ditutup, ada yang buka tutup, atau memang bisa dibuka, tentunya dengan kondisi yang ada. Yang ketiga adalah tentunya penyediaan vaksin. Kami telah melakukan vaksin dan telah mendistribusikan kepada wilayah-wilayah yang terkena. Sampai saat ini kami telah mendistribusikan 433.000 dosis ke beberapa wilayah yang terkena, dan saat ini kita masih ada stok lagi untuk siap untuk diberikan, ada kurang lebih 1,1 juta yang siap terdistribusi, sehingga memang LSD ini
diharapkan bahwa pemerintah daerah bersama seluruh petugas kesehatan hewan maupun paramedik serta petugas teknis peternakan lainnya jangan lengah terhadap vaksinasi. Karena ini adalah virus, sehingga tidak ada obat, tetapi ada bisa untuk mengurangi tingkat kesakitan dan sampai kesembuhan, tetapi yang paling efektif adalah vaksinasi. Jika kita minta kepada daerah-daerah agar benar-benar vaksinasi bisa dilaksanakan seperti halnya PMK kemarin. Demikian. Baik, pengendalian lalu lintas hewan ternak ini ke pasar-pasar seperti apa ya Pak Nasrul ya kalau nanti didistribusikan katakanlah dari Jawa Timur ke beberapa daerah hewan ternak sapi yang diperjualbelikan ke rumah potong hewan, apakah ada bentuk pengendalian lalu lintas hewan hidup ini agar bisa dipetakan ini yang terkena PMK, ini yang terkena LSD dan ini yang sudah sehat. Bagaimana zonasi pembagiannya Pak di lapangan? Ya. Seperti kami sampaikan tadi, pertama untuk PMK, kita itu telah melakukan penandaan terhadap ternak-ternak yang sudah divaksin dengan tidak. Seperti kita tahu, di aturan regulasi yang sudah ada, pembatasan itu sudah disebutkan tidak bisa dilintaskan sebelum dilakukan vaksinasi. Jadi ternak yang tidak ada tandanya yang sudah divaksin itu tidak boleh. Ini untuk PMK. Nah demikian pula halnya dengan LSD. Karena AirTag yang kita berikan ke ternak-ternak yang sudah divaksin itu bisa langsung diakses melalui barcode di seluler pintar kita, di smartphone kita. Jadi langsung kelihatan di situ bahwa sapi itu sudah pernah divaksin PMK, sudah pernah divaksin LSD. Sehingga daerah-daerah penerima itu bisa langsung mengecek melalui penandaan tersebut. Jadi penandaan yang dilakukan pada saat PMK itu juga menjadi penandaan untuk LSD. Tinggal diinput datanya melalui smartphone peternak atau petugas sehingga daerah tujuan bisa mengidentifikasi ternak ini sudah divaksin atau tidak. Dan kemudian yang kedua seperti saya katakan tadi, daerah-daerah yang terkena itu melakukan pelaporan dan itu rutin dilakukan laporan. Sehingga wilayah-wilayah lain itu tahu kalau di wilayah itu ada kasus penyakit. Sehingga bisa mengantisipasi kalau ada ternak-ternak yang masuk dari wilayah tersebut. Dan tentunya checkpoint tim kami dari karantina juga ada di lapangan untuk mengecek secara fisik. Bila ada kelihatan gejala-gejala fisik kayak benjolan dan lain-lain, tentunya ini segera langsung tidak bisa dimasukkan atau lalu lintaskan. Baik, sebelum menutup dialog ini saya penasaran Pak Nasrul untuk kedepannya bagaimana ya untuk langkah-langkah berikutnya yang Anda ambil adalah kebijakan melakukan pemusnahan terbatas yang sesuai terhadap produk hewan yang terkontaminasi untuk memusnahkan sumber infeksi. Apakah hal ini memusnahkan hewan ternak itu sendiri atau bagaimana ya Pak? Kemudian yang terakhir bagaimana dengan tingkat bahaya ke manusia? Apakah ada penularan yang sampai ke manusia menjadi perhatian dari Kementan juga Pak Nasrul? Ya, yang pertama penyakit ini bukan zoonosis. Artinya tidak menyebar kepada manusia. Seperti halnya dengan PMK kemarin, produknya juga bisa dikonsumsi, khususnya dagingnya. Disarankan ya jeroan-jeroan termasuk kulit. Itu untuk daging bisa dikonsumsi. Yang kedua, untuk pemusnahan itu adalah menjadi alternatif terakhir. Dan tentunya ini menjadi sebuah akan ada roadmap-nya kita lakukan dan sambil melihat ini perkembangannya dan kelihatan alhamdulillah dari hari ke hari dengan memulainya vaksinasi kasus sudah mulai menurun. Mulai menurun di wilayah-wilayah tersebut. Misalnya di akhir-akhir tahun itu sampai 1000-an, 2000-an kasus. Nah di Februari ini sudah turun hanya 500 kasus. Mudah-mudahan ini kecenderungan sehingga stamping out atau pemotongan bersyarat dari ternak tidak perlu kita lakukan. Sehingga kita bisa antisipasi seperti halnya penanganan PMK kemarin yang alhamdulillah sudah turun kasusnya sebanyak 99,6% per hari. Baik.
artinya bisa sembuh sendiri dengan memberikan obat dan juga antisipasi dengan vaksin gitu ya Pak Nasrullah. Terima kasih. Tentunya vaksin yang menjadi utama, Pak. Ya, vaksin menjadi hal utama. Terima kasih Pak Nasrullah, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI bersama kami di News Hour. Selamat sehat selalu. Assalamualaikum Pak Nasrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.